I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, were we made to fall? No, no, I'm not lonely when solo and solely exploring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, apa kabar nih Pak Cepi? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ini di SD Sukamana 1 ya. Iya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pendampingan 6 ya Pak. Dan ini memang dalam PGP selama 6 bulan ini pendampingan kita yang terakhir Pak ya. Menjelang lulus. Iya. Dan hari ini temanya adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Itu tema kita pendampingan ke-6. Dan fokus pendampingannya ada 4 Pak Cepi. Yang pertama persiapan panen hasil belajar selama 6 bulan ini. Kemudian yang kedua pengumpulan survei umpan balik. Pak Cepi kan sudah melakukan survei ke kepala sekolah, ke rekan kerja, ke apa istilahnya murid ya, ke siswa. Dan itu akan kita kumpulkan gitu ya. Terus refleksi perubahan nih Pak ya, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan di SD Sukamana 1 ini. Dan yang terakhir nanti yang keempat itu topik pendampingan kita adalah penilaian pemetaan aset Pak ya. Itu pemetaan aset. Nah ini dalam 6 bulan terakhir nih, proses apa yang sudah berjalan dalam 1 bulan terakhir dulu Pak ya. Dalam 1 bulan terakhir proses yang sudah berjalan ini apa aja nih Pak Cepi? Dalam 1 bulan terakhir PGP. mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mempelajari modul 3.3 Ya. yang diawali dengan mulai dari diri sampai ke aksi nyata. Aksi nyata. Iya. Ini alur merdeka ya Pak ya? Iya, sampai aksi. Dalam menyelesaikan aksi nyata 3.2 gitu, saya bersikup dengan berbagai pihak. Terutama yang pertama dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, dengan pengawas sekolah, dengan komite sekolah, dengan siswa, dan juga dengan orang tua siswa, orang tua murid gitu Bu. Dalam untuk menyelesaikan atau mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Itu mungkin selama 1 bulan terakhir ini saya mempelajari mengenai mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Luar biasa ya Bapak, berarti ada perubahan-perubahan yang awalnya belum pernah Bapak lakukan ya, pemetaan aset. Iya, belum. Dan belum ternyata pernah. sekarang terjadi titik perubahan ya untuk SD Sukamana 1 ini. Iya. Terutama
program-program yang ada di sekolah dan dari pemetaan aset ini dampaknya ke murid. Ya, ke murid. Luar Ke murid. biasa, saya apresiasi dan mudah-mudahan itu konsisten ya Pak ya terkait dengan pemetaan aset, kemudian dampak-dampak yang melibatkan siswa. Ya. Kemudian Pak, ini terkait dengan hasil dari survei, di mana survei yang sudah Bapak lakukan itu adalah survei kepada kepala sekolah, kepada guru dan juga kepada siswa. Pak ya. Iya. Ini menurut 3 aktor itu nih, baik kepala sekolah, kemudian guru ataupun siswa, itu apa yang harus dikembangkan kembali atau ditingkatkan dan apa yang menurut mereka itu harus ada hal yang ditingkatkan lagi. Umpan balik dari kepala sekolah kemarin, Ya. saya bisa menyimpulkan bahwa saya perlu meningkatkan kepemimpinan manajemen sekolah dan pengembangan sekolah, itu kalau kata kepala sekolah seperti itu. Terus dari rekan-rekan sejawat kemarin, saya harus bisa membangun hubungan kerjasama positif yang harmonis, baik dengan rekan-rekan guru, dengan orang tua dan orang tua siswa, berikut dengan peserta didik gitu. Nah, itu hasil umpan balik dari rekan sejawat. Kalau umpan balik dari siswa, dari murid kemarin, saya harus menerapkan materi-materi yang berpihak kepada murid gitu. Jadi harus lebih inovatif, lebih kreatif gitu. Jadi intinya harus menyenangkan dan berpihak kepada murid gitu kan. Itu umpan balik dari peserta didik gitu. Ya itu mungkin Bu yang 3 dari kepala sekolah, terus dari guru dan dari peserta didik. Itu kemarin hasil umpan balik setelah saya melihat dan dianalisis, oh itu. Jadi kekurangan saya, mudah-mudahan ke depannya saya bisa menjalankan dengan konsisten. Dan itu adalah hal-hal harapan gitu ya, harapan-harapan yang diinginkan oleh 3 itu ya, tiga aspek, yaitu dari kepala sekolah, dari guru dan siswa, yang mengharapkan kompetensi Pak Cepi lebih ke arah yang lebih baik. Nah, gitu. Nah, kemudian Pak, apa rencana Bapak sendiri nih terkait dengan peningkatan kompetensi yang harus dimiliki, sehingga Bapak itu dari harapan-harapan mereka gitu ya, dari harapan-harapan kepala sekolah, guru dan siswa itu terrealisasi gitu. Harapan saya ke depannya, Rencana Pak, rencana. Rencana saya ke depannya saya akan lebih mengoptimalkan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid, dan murid juga bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan menyenangkan. Terus saya harus bisa menentukan minat terus bakat murid itu maunya mana gitu. Jadi kita itu harus benar-benar bisa menuntun, bukan menuntut sama anak itu. Nah gitu. Jadi kedepannya saya harus lebih kreatif lagi, lebih berkolaborasi lagi, dan harus benar-benar lebih menyenangkan dalam proses kegiatan belajar di kelas. Jadi kreatif, inovatif dan lebih menyenangkan pembelajaran di kelas. Iya. Ya. Itu rencana yang akan Bapak kerjakan nanti ke depannya. Iya. Kemudian siapa aktor yang Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi yang harus Bapak miliki itu? Yang pertama tidak lepas dari dukungan kepala sekolah. Yang kedua kita harus banyak-banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminimalisir atau menambah wawasan apa yang jadi kekurangan kita jadikan pertimbangan, kita jadikan acuan
supaya pembelajaran di kelas menjadi lebih baik lagi. Jadi acuannya itu ya Pak ya, Ya. luar biasa. Nah kemudian refleksi perubahan nih, apa yang perubahan yang Bapak rasakan nih, terutama pada diri Bapak sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Perubahannya nih Pak. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, sangat luar biasa, ilmunya benar-benar bermanfaat sekali, selain untuk diri sendiri, untuk rekan sejawat, dan intinya untuk kemajuan peserta didik kita gitu. Jadi perubahan yang saya rasakan, saya bisa yang tadinya gaya belajar saya mulai dari menuntut gitu, sekarang berubah menjadi menuntun gitu kan. Biasanya kalau ngasih tugas menuntut Ah, gitu ya. iya, sekarang dikasih dalam proses belajar mengajar si anak saya kasih kebebasan, atau dalam arti Ada opsi-opsi gitu ya. jadi untuk memerdekakanlah peserta didik supaya disesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik tersebut, mungkin Tentunya itu. potensi yang dimiliki oleh Nah, peserta gitu. didik Jadi ya, Pak. disesuaikan mana yang suka, misalkan yang kemarin seperti voice, noise, dan undershipnya. Nah itu jadi harus bisa dibeda-bedakan. Jadi luar biasa sekali, pokoknya pendidikan guru penggerak ini benar-benar bermanfaat bagi. Dan itu perubahan pada diri Bapak sendiri ya sebagai guru. Nah, kalau perubahan selama 6 bulan ini, bagaimana perubahan pada diri siswanya, Pak? Jadi si anak mulai lebih percaya diri, Bu. Mulai percaya diri gitu. Karena mungkin pada dasarnya dirinya itu atau teman-temannya itu mempunyai kelebihan prestasi di bidangnya masing-masing gitu. Jadi si anak itu jadi keluar si potensinya, bisa kita gali lagi potensinya, dan kepercayaan diri anak itu udah mulai Lebih meningkat. meningkat gitu. Itu perubahan yang terjadi pada diri siswa. Iya. Nah, ini dalam 6 bulan terakhir ini nih Pak ya, selama Bapak menjadi calon guru penggerak angkatan 10, apa hal yang menurut Bapak memuaskan? Dari modul misalnya, atau mungkin dari loka, atau dari pendampingan gitu. Hal yang paling memuaskan dalam pendidikan pendidikan guru penggerak ini, saya tidak akan muluk-muluk bicara kemana saja mungkin, Bu. Betul, Pak. Jadi yang paling memuaskan itu saya benar-benar mendapatkan terutama PP yang baik dan fasilitator juga begitu Inspiratif, luar biasa sekali gitu. Terus di samping mendapatkan PP yang baik, fasilitator yang baik, luar biasa, saya juga mendapatkan teman-teman CGP yang benar-benar luar biasa hebatnya, Bu. Saling memotivasi. Nah, gitu. Jadi bisa berkolaborasi, bisa bertukar ide, gagasan dalam meningkatkan mutu pendidikan di negara kita ini gitu, Bu. Dan tentu saja didukung oleh apa ya, setiap alur merdekanya itu ya, Pak. Iya, Sangat menantang juga ya. Nah, kemudian apa yang membuat Bapak merasa ada tantangan atau kendala selama 6 bulan ini? Yang tantangannya nih Pak. Ya, kendala dan tantangannya adalah yang sekarang saya hadapi itu berdiskusi, Bu, berdiskusi dengan orang tua, Bu. Orang tua. Nah, itu menjadi tantangan saya sekarang. Jadi segala sesuatu itu yang urusannya dengan murid gitu. Saya harus mengajak mereka untuk berdiskusi atau dengan orang tua gitu, atau perwakilan murid, untuk memenuhi kebutuhan khusus mengenai sumber daya yang ada di sekolah ini gitu. Jadi
Alasannya kalau saya ingin berdiskusi dengan orang tua, gak ada waktu lah, terus sibuk lah, lagi kerja lah, ya beraneka ragam loh. Gitu. Itu Jadi harus, tantangannya. jadi harus benar-benar menentukan waktunya yang benar-benar pas, yang benar-benar orang tua bisa datang gitu ke ya, sini. setelah diundang oleh Ah, sekolah ini ya. nah gitu. Baik Bapak, itu terkait dengan tantangan, lalu bagaimana Bapak mengatasi hal itu? Saya coba untuk berkoordinasi kembali selain kepada anaknya, kepada siswanya, saya coba kebetulan ada grup kelas juga ada, saya coba koordinasi. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait anaknya gitu seperti itu. Kalau ada permasalahan, ya alhamdulillah dengan waktu yang telah disepakati bersama, alhamdulillah orang tua bisa datang Hadir ya. ke sekolah ini seperti Luar itu. biasa Bapak. Nah, berikutnya Pak, ini saya punya lampiran 9 ya. Tampilan 9 itu nanti ada penilaian terkait dengan rubrik dokumentasi pemetaan Pak ya. Ya, Ini mau tidak mau saya harus terbuka nih ya, jadi transparan lah. Apa sih yang dinilai? Ini ada 3 Pak. Yang pertama, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. ya, Tentu saja ini yang 5-5-nya ada, berarti saya kasih nilai 4. Kalau ada hanya kurang dari 5, berarti saya kasih 3. Atau hanya 3 dan 4 unsur saja, berarti saya kasih hanya 2. Atau justru ini misalnya hanya beberapa orang atau hanya 2 orang, saya kasih 1. Dan atau mungkin beberapa rekan guru dari satu gender yang sama aja, misalnya perempuan aja ya, atau ya. guru laki-laki, ya ini saya kasih 1. Jadi ini tergantung dari nanti kelengkapan Ya. dokumen Bapak. Ah, ah. Kemudian yang kedua, ini kerja sama tim nih Pak. Jadi yang harus dicek itu melalui notulen, Ya, ada posisi kerjasamanya, kemudian minimal 2 pertemuan Pak. ya, Kemudian di situ ada ragam aktor yang terlibat, kemudian juga ada notulennya, ya, kemudian ada keselarasan pemahaman tentang proses pemetaan aset ya, di antara anggota tim yang sudah terlibat. Itu penilaiannya juga sama seperti tadi. ya, Yang mana yang harus saya nilai gitu Ya. ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, ini keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah. ya, Di sini kalau ada 4-4-nya, berarti saya kasih 4. Kalau hanya misalnya memenuhinya beberapa, hanya 4 indikator, saya kasih 3. Tapi kalau 3 dan 4 saja, berarti saya kasih 2. Ya. Dan ini atau 2 dari 4 saya kasih 2, atau ini hanya 1 aja saya kasih 1. Jadi ini penilaian ini berarti saya akan melihat kelengkapannya nanti ya Pak. Ya. Nah, terkait dengan pemetaan nih Pak, sebenarnya bagaimana proses pemetaan yang sudah Bapak identifikasi sumber daya yang ada di SD Negeri Sukamana 1 ini Pak, prosesnya? Yang pertama saya coba identifikasi kemarin, coba diskusi yang pertama sama kepala sekolah, terus sama rekan kerja, terus sama pengawas sekolah, terus bertanya, kebetulan nggak di sekolah juga, saya ketemu sama komite sekolah lagi di lapang, saya ngobrol juga gitu, diskusi juga. Yang terakhir saya menanyakan kepada siswa, khususnya siswa kelas 6 perwakilan saja kemarin, saya coba diskusikan, dan beliau alhamdulillah saya udah bisa mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah ini. Ini apa kalau boleh tahu ya, jadi itu prosesnya diskusi apa ya, dalam bentuk suatu rapat mungkin ya, dalam berkumpul gitu dalam satu tempat, dalam satu waktu yang sama. Nah kemudian aktornya siapa aja yang dilibatkan untuk pemetaan aset ini Pak? Semuanya saya libatkan Bu, mulai dari kepala sekolah, saya bertanya Bu, aset sekolah yang kita miliki itu dari 7 modal itu apa saja Bu? Saya coba berdiskusikan semuanya. Terus rekan juga banyak yang ngasih masukan kemarin. Berikut pengawas, komite juga, orang tua, semuanya saya libatkan Bu dalam pemetaan aset di sekolah ini. Iya.
Jadi semua terlibat aktornya, kepala Ya, sekolah. ya. Kalau ada 5 berarti ya, kepala sekolah, guru, komite, orang Pengawas, tua, pengawas. iya. Nah, kemudian siswanya dilibatkan juga nggak Pak? Dilibatkan, Beberapa tapi orang gitu ya? cuman perwakilan saja lah, nggak semuanya. Iya. Kemudian Pak, kendala atau tantangan yang Bapak rasakan selama mengidentifikasi pemetaan aset sumber daya yang ada di SD Sukamana 1 ini gimana? Terus terang, untuk kendalanya, rintangannya, pertama-tama merasa bingung, Bu. Bingung. Bingung, apa Bingung, ya? saja nih aset gitu yang kita miliki. Tapi alhamdulillah setelah mengadakan diskusi dengan semua pihak yang ada di sekolah ini, mulailah tergali gitu aset-aset yang kita miliki ini, lumayan, cukup wah juga gitu. Mulai dari modal manusianya, modal sosialnya, politiknya, fisiknya, finansial dan lain sebagainya. Itu kemarin udah saya petakan semuanya. Alhamdulillah hasilnya saya udah bisa saya tuliskan, udah bisa saya kumpulkan. Ternyata aset yang dimiliki oleh sekolah ini sangat sangat luar biasa lah gitu. Dan ternyata itu Bapak akhirnya melakukan pemetaan aset sampai berhasil Pak ya? Iya, heeh. Kemudian apa perasaan Bapak setelah melaksanakan keberhasilan pemetaan aset yang ada di SD Sukamana 1 ini Pak? Yang pertama mungkin kita kalau udah bisa mengidentifikasi aset, Perasaannya, nih, perasaannya gimana? sangat bahagia sekali, Bu. Bahagia, ya. Ternyata aset yang dimiliki oleh sekolah ini, di samping kepala sekolahnya, terus guru-gurunya yang baik, terus siswanya yang punya prestasi gitu, baik prestasi akademik maupun non akademik, ya alhamdulillah. Tinggal kita bisa untuk menjalankan secara konsisten dan memberdayakan aset yang ada di sekolah ini. Berarti Bapak sudah merasa bahagia gitu? Alhamdulillah ya? bahagia. Kemudian Pak, pertimbangan apa nih sehingga Bapak menentukan bahwa ini loh aset sekolah gitu? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya bahwa ini adalah aset yang kita miliki, itu kita harus bisa yang pertama memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan memberdayakannya sebaik-baiknya supaya ini aset yang kita miliki di sekolah bisa bermanfaat secara konsisten dan berkesinambungan untuk kedepannya gitu. Jadi supaya jangan cuma sekali saja gitu aset yang kita miliki ini kita gunakan, kita manfaatkan, tapi harus benar-benar continue gitu, terus menerus untuk generasi yang berikutnya gitu. Kemudian Pak, ini terkait dengan sumber daya nih ya, atau pemetaan aset. Menurut Pak Cepi, adakah sumber daya yang belum teridentifikasi di SD Sukamana 1 ini? Padahal ternyata itu adalah sumber daya atau aset yang dimiliki Sukamana 1. Aset yang belum teridentifikasi. Melihat dengan perubahan cara belajar, baik saya pribadi dan rekan-rekan guru semuanya, yang paling yang saya harapkan gitu, sebenarnya peserta didik Sukamana 1 ini memiliki potensi, Bu, cuman belum bisa menggalinya gitu. Nah itu menjadi bahan PR untuk saya pribadi dan rekan-rekan guru semua di sini, bahwa kita harus bisa menggali potensi yang dimiliki anak yang belum terlihat lah gitu. Jadi ada potensi yang tersimpan gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah kedepannya potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat digali dan dapat dikembangkan atau dapat benar-benar
ditunjukkan, diperlihatkan lah gitu bahwa Dieksplor, bahwa peserta didik ini mempunyai potensi yang cukup luar biasa lah. ya. Dan itu adalah sumber daya sebenarnya. Sumber daya, Jadi sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah output dari SD ini. Nah, gitu. Kalau eh, kita bisa menggalinya dengan bermacam strategi gitu, terutama dalam proses KBM-nya gitu, insya Allah si anak sekarang juga kan udah mulai terlihat yang tadinya si anak pendiam, malu, sekarang udah mulai percaya diri, penuh percaya diri. Terus yang pas tidak aktif sekarang udah mulai aktif, yang gak jarang bicara sekarang udah mulai bisa bicara. Nah, kalau terus-terusan mungkin digali, insya Allah potensi yang peserta didik miliki itu akan bisa diekspos keluar gitu. Luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, ini untuk sementara waktu saya cut dulu ya. Ya. Karena selain ke Bapak, selain kita ada coach, saya juga ingin menyamakan, menyelaraskan dengan rekan guru yang lain. Ya. Kita ketemu nanti setelah rekan guru kita ajak diskusi juga ya Pak. Ya, Bu. Nah ini Ibu Fazrilnya, maaf diganggu nih. Ada jam di kelas mungkin ya, tapi nggak apa-apa ya diganggu sebentar. Ya, tidak apa-apa. Gimana Pak kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Ini terkait dengan pemetaan Bu ya. Siapa aja saat pemetaan aktor yang diajak untuk pemetaan aset di SD Negeri Sukamanah 1 ini? Ya, waktu itu pemetaan itu dilakukan secara berdiskusi ya dengan rapat gitu. Dengan mengundang kepala sekolah, ada kepala sekolah, juga guru-guru SDN Sukamanah 1, juga ada pengawas, komite sekolah dan juga perwakilan dari orang tua dan perwakilan siswa. Iya. Nah, kemudian proses untuk pemetaan asetnya itu sendiri bagaimana, Bu? Prosesnya dilakukan secara rapat gitu ya, secara berdiskusi bersama-sama dengan yang telah tadi disebutkan gitu ya. Pak Cepi juga menjelaskan aset-aset yang telah ditemukan dan nanti dari guru-guru lain juga ada yang menambahkan atau ya bertukar pikiran, menambahkan pendapat seperti itu. Jadi ada semacam proses diskusi dalam rapat, dan ada yang diundang juga gitu, termasuk orang tua siswa di dalamnya. Perwakilan orang tua siswa. Nah kemudian Bu, apa saja kendala nih atau tantangan saat melakukan pemetaan aset itu Bu? Kendalanya itu mungkin susah untuk menyesuaikan jadwal ya Bu ya dengan perwakilan orang tua siswa karena mungkin ada kesibukan yang lain seperti bekerja atau mungkin urusan yang lain, jadi hambatannya, tantangannya di sana gitu, bagaimana kita bisa berkumpul bersama-sama gitu untuk mendiskusikan tentang aset ini gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, akhirnya bisa ada titik temunya, kita bisa mengadakan diskusi gitu. Jadi walaupun kendalanya orang tua pada sibuk ya, akhirnya ada satu waktu ditentukan lah untuk mengadakan rapat tersebut. Betul, ya. Nah kemudian bagaimana nih perasaan Ibu? Kan pasti pemetaan aset berhasil tuh di rapat. Ya. Perasaan Ibu saat sudah melakukan keberhasilan dalam pemetaan aset? Tentunya senang ya Bu ya, senang gitu, bahagia. Jadi kita yang sebelumnya kami itu tidak tahu gitu ya bahwa ternyata SDN Sukamanah 1 itu punya aset yang begitu berarti gitu ya Bu ya. Jadi ketika mendiskusikan itu dengan Pak Cepi dengan yang lainnya, jadi saya jadi tahu gitu, jadi senang bahwa mengetahui bahwa memang aset Sukamanah 1 itu begitu punya gitu, ada. Jadi bahagia. Ya Bu ya, karena sudah berhasil melakukan pemetaan aset. Nah Bu, apakah pertimbangan Ibu nih dalam menentukan bahwa itu adalah aset sekolah? Nah, tentu apa yang sudah digali itu ya Bu ya, itu harus terus dikembangkan, dipertahankan, bukan hanya di satu waktu ini gitu, tapi harus terus dikembangkan, dimanfaatkan untuk secara kontinu berkelanjutan sampai ke depannya sampai ke generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi ada unsur pemanfaatan yang kontinu ya Bu ya.
Nah, kemudian apakah ada hal lain selain aset yang sudah diidentifikasi ternyata itu belum ibu identifikasi dengan teman-teman itu belum teridentifikasi padahal itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh SD Negeri Sukamana 1, Bu. Mungkin aset yang belum apa ya, belum diketahui ya, baru ditemukan gitu ya. Itu potensi siswa gitu, Bu. Potensi siswa. Jadi belum tergali Belum gitu tergali ya. secara maksimal gitu. Berarti adalah sumber daya manusia Iya, juga. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu buat kami Iya, ya, sama-sama Ibu. untuk sekedar berdiskusi kaitannya dengan pemetaan aset. Iya. Sampai ketemu lagi Ibu, terima Iya, kasih. terima kasih Bu, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Cepi, alhamdulillah tadi saya udah melakukan obrolan diskusi dengan Ibu Fazrin ya. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan panen hasil belajar nih, Pak. Pak Cepi, ada ide apakah yang akan ditampilkan nanti di panen karya hasil belajar di Lokakarya 7, Pak? Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali pendidikan guru penggerak ini bagi diri saya pribadi gitu. Umumnya untuk siswa atau peserta didik gitu. Ya. Untuk panen karya saya akan mencoba menampilkan produk-produk saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, mulai dari hasil karya anak, terus hasil karya sendiri. Alhamdulillah kemarin udah dibuat kemarin bukunya. Alhamdulillah untuk kelompok saya pribadi dengan PP Ibu Yuli, alhamdulillah kemarin udah jadi bukunya. Itu salah satunya akan saya tampilkan nanti di panen karya. Terus untuk saya pribadi, saya sendiri saya akan mencoba menampilkan hasil karya produk atau program yang benar-benar bisa berdampak pada murid. Contohnya untuk di Sukamana 1 ini saya sudah membuat program dengan nama Sugema dengan singkatan Sukamana Gemar Membaca, supaya peserta didik atau siswa-siswi SDN Sukamana 1 dapat terbiasa, dapat menambah minat membacanya dan dapat dengan otomatis bisa menambah wawasan pengetahuannya. Luar biasa ya. Jadi program Sugema ini akan Bapak tayangkan nanti di Lokakarya 7. Iya. Nah, Sukamana 1 Gemar Membaca. Nah, kemudian itu tuangannya itu dituangkan dalam bentuk apa saja nih? Dalam bentuk poster, terus brosur, nanti kalau binder mungkin gabungan untuk binder mah. Jadi untuk tampilan program sekolah saya nanti akan saya buat dalam bentuk brosur dan poster aja lah. Itu kan kalau dari BBGP sendiri tidak ada maksimal atau minimal jumlahnya, Pak. Pak Cepi rencananya mau bikin kalau stiker berapa, brosur berapa, jumlahnya berapa? Kita lihat saja nanti. Saya nggak bisa, saya nggak bisa menentukan. Saya akan bikin segini dengan jumlah segini. Nanti saya kondisikan nanti dalam pertemuan Lokakarya ke-6 gitu. Nah, kemudian nanti juga kita harus atur ya standnya, terus numpuk dirapikan. Nah, gitu. Produk-produk iya, siswa. jadi supaya yang melihat itu merasa tertarik gitu. Jadi harus semenarik mungkin gitu dalam menatanya, menyusun segala produk-produk selama mengikuti pendidikan guru penggerak gitu. Dan Pak Cepi, nanti kan ada 2 sesi tuh ya. Ya. Ada sesi presentasi, ada juga sesi pamer karya. Nah, untuk sesi pamer karya pasti itu dari jam 7 pagi ya, pasti itu sampai sore jam 4.
Nah, kemudian yang presentasi biasanya adalah dari calon guru penggerak terpilih. Nah, Iya. Bapak, apa yang Bapak siapkan ketika Bapak Cepi ternyata terpilih sebagai CGP yang harus mempresentasikan? Kalau saya harus mempresentasikan Ya, tentang eh, Sugema gitu ya. saya akan mempresentasikan program Program. atau yang sudah saya buat di sekolah saya sendiri. Insya Allah saya bisa untuk mempresentasikannya Sugema ini ya. Sugema ini ke para audien nanti atau di pengunjung. Lokakarya. Nah, gitu. Betul. Dan itu apa saja nih bentuk fisik yang harus Bapak persiapkan? PowerPoint barangkali ya? PowerPoint bisa, PowerPoint terus bisa kalau dalam bentuk video nggak mungkin ya Bu ya. Ya. Dalam PowerPoint aja lah, yang lebih simple. atau PDF aja lah. Bisa. Gitu. Dan itu apakah banner mau khusus sendirian tentang Sugema gitu dalam satu X banner gitu? Gimana, Pak? Ya, rencananya pingin bikin sendiri itu, tapi nanti saya segala sesuatu yang akan saya rencanakan di panen karya mungkin mudah-mudahan bisa ada titik temu dan terjawab nanti di Lokakarya 6 nanti sama rekan-rekan. Dan tidak mubazir ya, X banner kalau Bapak bikin kan nanti dipajang juga di sini di sekolah, di sekolah gitu ya. Oh, ini adalah produk dari CGP gitu yang di SD Sukamana 1. Baik Pak, ini terkait dengan pendampingannya. Iya. Apa yang Bapak rasakan selama pendampingan ini sehingga ada yang harus ditingkatkan nggak pada pendampingan berikutnya? Karena pendampingannya udah selesai nih, setidaknya saya masih mendampingi Bapak di Lokakarya. Ya. Apa yang harus saya tingkatkan atau kita tingkatkan terkait dengan pendampingan ini? Selama pendampingan mulai dari PI 1 sampai sekarang PI 6, perasaan saya begitu bahagia sekali Bu. Selain saya menambah ilmu, wawasan, pengetahuan dan pengalaman, juga saya benar-benar ini sangat bermanfaat sekali dan luar biasa sekali nih program ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menerapkan atau mengimplementasikan segala sesuatu atau segala ilmu yang saya dapat di program pendidikan guru penggerak ini dan bisa saya laksanakan dalam kehidupan sehari-hari saya. Berarti kendala atau tantangan yang Bapak hadapi selama pendampingan apa aja nih? Tetap saya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan saya Bu gitu. Saya harus selalu konstan gitu. Didampingi alhamdulillah oleh Ibu selaku PP-nya, terus dalam GMAT sama Ibu fasilitatornya. Alhamdulillah nggak kerasa ini program guru penggerak ini begitu luar biasa dan sangat berdampak sekali, baik untuk diri sendiri dan untuk siswa peserta didik itu. Biasa ya. Dan ini saya apresiasi jempolnya 4 nih Pak buat Pak Cepi. Kenapa? Karena Bapak sudah melakukan pendobrakan atau perubahan ya di SD Negeri Sukamana 1 ini, dan mudah-mudahan itu terus tidak menurun Pak ya, terus meningkat bahkan kalau bisa continue. Jadi tidak berhenti sampai di situ karena calon guru penggerak itu memang punya peran yang luar biasa. Iya, dan nanti kedepannya saya udah selesai mengikuti program guru penggerak ini, saya akan mendobrak atau mengajak rekan-rekan supaya mengikuti program guru penggerak ini Bu. Dan tentu saja ya Pak, dari pembelajaran diferensiasi, dari KSE, dari komunitas praktis yang sudah Bapak bangun, jangan sampai menurun gitu, jangan sampai itu terjadi. Dan karena di sini beriringan dengan kurikulum Merdeka, itu terus dijalankan sesuai dengan program yang Bapak miliki gitu ya. Apalagi Sugema nih, ini sudah
luar biasa keren ya, dari kalimat sugema ini diadaptasi dari bahasa Sunda sebenarnya Iya, ya. iya, Sugema sugema. itu sesuatu yang membahagiakan Iya, gitu ya artinya, dan bisa bermakna akronim Sukamana 1, gemar membaca. Iya. Baik Bapak, sampai ketemu di Lokakarya ke-6. Tempatnya masih sama, tanggal 12 itu di SMP Negeri 1 Soakan Biru. Iya. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan praktek baik di LMS daringnya maupun di lokakaryanya maupun di pendampingannya gitu Iya. ya, yang luringnya senantiasa membersamai Bapak. Saya sangat senang gitu ya. Iya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan saya gitu Pak. Sama-sama Bu, mau Sama saya sama-sama. mendampingi Bapak dari pendampingan 1 sampai pendampingan 6 sekarang, dan bahkan ini udah penghujung Pak ya, mencapai sertifikat guru penggerak yang mudah-mudahan sangat memuaskan. Amin, amin, amin. Sampai ketemu sekali lagi, semoga Bapak selalu sehat gitu ya, sukses Amin, amin, dan amin. menjadi guru penggerak yang luar biasa di SDN Sukamana 1. Amin, amin. Sama-sama Itu Bu. aja ya, Saya juga Bapak ya. terima kasih. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.